warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, nah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Baik, kita langsung saja ke materinya yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang toleransi sebagai alat nomor satu bangsa. Nah, di toleransi ini sangatlah penting bagi setiap muslim, karena di dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata maupun dalam berperilaku itu sangat penting untuk dijaga ketoleransinya sesama warga negara Indonesia. Nah, toleransi ini juga merupakan awal dari sikap bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Yang dengan contohnya itu perbedaan ras, suku, agama, dan istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, yaitu di Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41, gimana ya artinya, yaitu di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaan. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dari penjelasan Quran surah 40 sampai 41 menjelaskan tentang sikap orang setelah diturunkannya Al-Quran, dan di antara mereka ada yang mengimani dan ada yang pula menolak. Nah, sementara orang yang mengimani juga terbagi di dua. Yang satu yaitu benar-benar mengimaninya sehingga menjadi pedoman dalam setiap langkah hidupnya, dan juga ada pula di antara mereka yang mengimaninya hanya sebatas di mulut saja, sehingga tidak tampak bukti yang konkret sebagai orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang menghindari dari perilaku tindak kekerasan, di mana manusia itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut manusia dapat merasa benci dan cinta. Dengannya pula manusia itu bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Nah, hanya nafsu ini yang telah berhasil dijinakan oleh akal saja yang mampu mengantar manusia kepada kesempurnaan. Namun sebaliknya, jika nafsu ini di luar kendali akal, niscaya akan menjuruskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehianaan. Begitu juga dengan permusuhan, berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas fondasi akal. Nah, penjelasan ini juga terdapat pada firman Allah di dalam Al-Quran, yakni
surah Al-Maidah ayat 32 artinya yaitu, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Di ayat ini sudah dijelaskan bahwasanya setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah, begitu juga untuk menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Begitu juga apabila seorang berani mencemari tangan dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia lain yang tak berdosa. Nah, dari penjelasan saya yang barusan sudah disampaikan, apakah masih ada pertanyaan atau masih belum dipahami? Monggo ditanyakan. Silakan yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, Laila dulu dah. Ya, Laila. Mengapa kita harus berperilaku toleransi, Pak? Sudah? Iya. Terima kasih, Pak. Nah, pertanyaannya Laila itu bagaimana? Ada lupa dah. Oke. Mengapa kita harus berperilaku toleransi? Itu kan ya. Nah, Iya, Pak. alasan kita mengapa harus berperilaku toleransi karena berperilaku toleransi telah diatur dalam Al-Quran serta diwajibkan kepada insan manusia. Selain itu, toleransi ini merupakan salah satu dasar kehidupan yang sangat penting. Tanpa adanya sikap toleransi, selain tidak menyebabkan kerukunan, keharmonisan serta keseimbangan dalam hidup, tidak hanya sikap toleransi juga dapat mengantarkan bangsa menuju perpecahan bangsa. Nah, itu sudah saya jawab. Gimana? Udah paham? Iya, paham, Pak. Ya, yang lain yang masih belum paham? Saya, Pak, mau tanya. Ya, gimana? Jadi gini ya, Pak ya, menurut pendapat Bapak, apa yang akan terjadi jika seorang pemimpin tidak mendukung adanya toleransi dalam masyarakat? Seperti itu, Pak. Mohon penjelasannya. Ya. Jadi gini, jika seorang pemimpin di suatu negara misal tidak mendukung adanya toleransi, nah maka di negara tersebut akan terjadi perpecahan. Nah, untuk itu maka harus diperlukan pemimpin yang toleransi antara umat yang satu dengan umat yang lain. Artinya yaitu
saling toleransi. Artinya tidak boleh saling menjelek-jelekan, harus saling menghargai satu sama lain. Nah, agar hidup kita damai dan tentram, dengan adanya toleransi ini, maka semua itu akan terwujud. Tidak akan resah meski hidup berdampingan atau bertetangga dengan pemeluk agama lainnya. Nah, begitu jawabannya. Masih Oh, ada anu? jadi- Masih belum paham? Seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap toleransi, itu wajib ya Pak ya? Seandainya Ya, berarti berpengaruh terhadap kepemimpinannya gitu. oh sih, ya sangat berpengaruh dalam pemimpinnya. Ya baik Pak, terima kasih. Sangat paham. Terima kasih atas pertanyaan yang masih belum paham dengan materi sekarang. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Ya Pak, paham. Paham, Pak. Mantap, mantap. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk minggu depan, insya Allah itu akan dilaksanakan UAS. Maka dari itu, pelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama supaya materi yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.